pas malam-malam kan ada yang tidur di warung. Pas malam-malam ada suara orang yang ketawa seperti yang perempuan ya si itulah cantik, pokoknya si itulah cantik. pokoknya. Dan itu si cantiknya itu sampai dikejar oleh petugas di sini, kelihatan arahnya itu dulu itu belum ada rumah yang ada di belakang dulu. Sampai dikejar sampai ke arah laut. Dan ada kejadian pas waktu ini lagi berjalan, banyak kejadian yang janggal. Oh di sini tuh. Seperti mesin mati. Oh di sini. Asap. Kita dulu. Jangan dulu ini. Kita memingsa di maholak terjadi. Bukan bah, karena saya nggak ganggu. Jujur guys, ini tuh ruangan ini. Ya meskipun kayak gini. Kalau menurut saya ini tempat berkumpulnya makhluk-makhluk astral di sini, di ruangan ini. Jadi makhluk-makhluk jadi tempat mainnya sekarang. Guys, kerasa kan? ini geras. Ada yang kerasa gak di belakang kita barusan? Iya. Makanya guys, saya ini tadi barusan pengen kabur, jujur, pengen lari, tapi gimana gitu kan? Tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama Baru Official. Nah buat malam ini kita diundang oleh dari tim Tepas Lembur guys. Nah konon katanya kita makanya diundang sama tim Tepas Lembur. Di sini tuh ada tempat-tempat yang angker guys. Itu guys. Makanya dari Baru Official diundang oleh tim Tepas Lembur kemari. Itu di daerah Tasik Selatan ya guys. Nah mungkin saya juga agak penasaran nih guys dengan tempat ini ya kan. Makanya kita panggil dulu tim dari Tepas Lembur, Bapak Ade Cungkring guys. Mungkin Bapak Ade Cungkring bisa kemari. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ade? Baru mau ditanya udah alhamdulillah Pak Ade. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Atur nuhun atas kunjungan anak pangintennya. Kami atur nuhun oge abi tiasa sumping ka di oge diundang ku Tepas Lembur gitu dah. Penginten saya pengintennya. Alhamdulillah gitu. Kamari abi tos nyobian ka tempatna tim Baru Official tah panginten abi ayeuna ngundang tim Baru Official kanggo berkunjung, kanggo mengeksplor tempat-tempat anu aya di Tasik Selatan panginten. Nah, ini ya kan Pak De. Kita nih dari Baru Official, kita diundang di tempat ini nih. Ini tempat apa sih sebenarnya? Ini dulunya ini bekas kolam renang. Ini tuh. Ya. Oh. Mungkin ada 9 tahun ke belakang lah ini sudah terbengkalainya itu. Berarti ini 9 tahun ke belakang udah ditutup total. Ya ditutup. Nggak ada yang masuk atau apa? Nggak ada yang masuk. Nah itulah guys. Jadi ini nih tempat kolam renang ya. Kolam renang. Kolam renang. Nanti bisa kita terbengkalai ya kan. Nah mungkin abis ini saya pengen lihat lokasinya mana aja tempat-tempat dari kolam renang ini dengan bareng sama Pak Ade ya, Pak Ade Cungkring ya. Nah, dari timnya Tepas Lembur guys. Nah, di sini mitos-mitosnya apa aja Pak? Kalau mitosnya di sini menurut warga ya, dikarenakan kan ini dekat rumah saya juga. Oh di sini tuh ya. Rumah saya juga. Menurut warga sekitar di sini sering terjadi penampakan. Itu jelas banget penampakan. Jelas. Itu dari warga. Dari warga.
dari warga masyarakat dan tim Tepas Lembur juga pernah melakukan eksplor di sini Bun. dan bisa dilihat di video Tepas Lembur ada penampakan juga yang muncul Di situ ya. Nah itulah guys, mungkin ya kan saya jadi penasaran nih, pengen penelusuran lebih dalam lagi nih ya kan Pade kayak gimana tempatnya, dan ya mudah-mudahan kita nih dapat ya, seenggaknya sosok-sosok yang makhluk ya kita inilah ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi saya mah sedikit takut. Nah, saya juga sih agak sedikit down juga ya kan, tapi ya kan kita nih makhluk sempurna ya kan, masa sih kita kalah sama makhluk yang sudah yang gitulah maksudnya. Nah mungkin sekarang Ika ikut penelusuran dari Bapak Ade Cungkring ini ke lokasi-lokasi yang non katanya yang sangat angker di daerah sini ya kan, maksudnya di tempat kolam renang ini guys. Ya mungkin ayo guys kita ikutin ke Pak Ade. Mungkin mau ke mana dulu Pak Ade? Mungkin kita mencoba masuk dulu ke ruangannya, kan di sini ada mau masuk ke ruangannya dulu atau langsung ke kolam? Enaknya kemana dulu Pak Ade? Yang lebih mungkin kita enak yang mau ekstrim dulu atau mau yang agak sedang? Kalau yang mau kita ekstrim dulu saja. Oke, nah mungkin kita ya, langsung ke ada di sini ada ruangan, ada ruangan bekas rumah, bekas ruangan atau tempat administrasinya mungkin. Itu agak ya, yuk kita ke sana. Langsung saja Biar langsung. lebih jelas guys. Yuk kita ke sana guys. Guys, mungkin kita nih mau masuk ke ruangan-ruangan yang konon katanya angker juga ya guys. Nah, di sini tuh ada ruangan administrasi ya kan. Administrasi dulu ketika lagi kolam renang ini dibuka guys, dibuka. Nah, Bisa dilihat. mungkin Kamera juga lihat bisa dulu dilihat. nah, ini tempatnya ya kan guys. Sudah banyak tumbuhan. Ini tumbuhannya juga udah mulai ilalangnya juga udah mulai agak banyak. Kita juga masuknya agak bingung juga nih guys. Masuknya agak bingung juga mau kayak gimana gitu kan. Udah nggak bawa benda-benda tajam ya kan, mau kayak gimana nih. Mungkin terobos aja. Terobos aja lah. Assalamualaikum. Pak, tinggalnya. Nah, itu ruangan nanti. Ini penjelasannya agak di belum mau tahi iya mah. Asum. Tahi Kelak. Oh iya. Itu lebih nanti ini kok ini Paling yang lucu ini bener. Yuk, bismillah. Masuk. Awas air sumur wadi dingat. Tanya tuh, kasih pakai dia masuk. Tuh guys ya, buat masuk ke ruangan juga harus memikirkan ini. Nah, inilah guys tempatnya ruangan administrasi dari kolam renang ini guys. Yang konon katanya dulunya ketika bukannya emang normal-normal aja ya kan. Tapi saya pengen tahu ini kenapa sih bisa ditutup kayak gini sih Pak? Mungkin kita belah dulu aja. Nah, jadi kalau untuk ditutupnya itu dikarenakan kalau alasannya itu saya juga belum tahu pasti ya.
Ya itu. Alasannya. Tapi setelah dibuka hampir selama dua bulan kalau nggak salah, baru promosi. Oh ini tuh baru promosi, baru masyarakat sekitar saja. Nah ini udah nggak berjalan. Berarti cuman berjalan 2 bulan langsung ditutup guys. Nah itu cerita dari timnya Tepas Lembur, Pak Ade Cungkring, yang tinggalnya juga nggak jauh dari sini guys. Nah dia juga tahu semua tentang kolam renang ini. Nah mungkin bisa kita lanjut ke tempat. Bentar. Nah konon katanya kan di sini ada. Nah di sini sumur guys. Ada sumur tua. Nah, konon katanya kata masyarakat sekitar di sini itu. Coba saya lihat. Coba. Biar jelas ya guys. Ya. Sumur itu. Nah, konon ini sumur tua, ini sumur itu kan dulunya ini bekas rumah orang yang punya. Ini tuh. Ini berarti ini peninggalan apa namanya? Bekas rumah juga dulunya. Sebelum jadi kolam renang ini rumah. Ini tuh rumah yang punya. Nah, yang punya rumah mungkin ingin mendirikan suatu wisata buat masyarakat sekitar di kolam renang. Dan konon katanya cerita masyarakat sering terjadi penampakan itu di sumur ini. Kalau masih ada, kalau sering digunakan di sini itu merinding guys ya, kayak karena ada penampakan seperti itulah pokoknya. Jangan disebutin lah ya. Itulah pokoknya. Bisa nanti dieksplor sama tim baru official untuk membuktikannya. Untuk membuktikan mungkin jangan lewatkan dari channelnya baru official guys. Makanya kita nih diundang dari sama tim Tepas Lembur, pengen memperdalam dan menggali tentang apa namanya mitos-mitos yang bangunan-bangunan terbengkalai. Nah, ada ya, lanjut kita ke ada ruangan lagi di sini. Ini ruangannya juga segini ya. Kan ini bekas operasional dulunya dan bekas rumah dan si orang yang dulunya juga di sini. Ini tuh agak sulit guys masuknya juga ya. Dan di sini juga ada kolam kecil ya. Kolam kecil. Saya juga nggak tahu ini buat apa gitu. Ada kolam di tengah apa? Tengah ruangan ya. Tengah ruangan. Saya juga nggak tahu. Oh, dulunya itu ini bekas walet. Bangunan walet. Ini ya. dulunya itu bekas bangunan walet awalnya itu. Dan ini juga saya ini yang saya jadi tanda tanya di video saya juga. Ini ada ruangan tetapi kecil di apa ini pintunya kecil deh. Ini bisa masuk ke dalam. Mungkin kameramen aja. Kameranya coba kameranya dilihat. Di sini yang konon katanya di sini itu apa sering banyak kata masyarakat itu interaksi banyak interaksi seperti kalau kata masyarakat itu kalau ada orang yang lewat dari sebelah sebelah kidul sering ada orang yang lagi sedang diskusi atau musyawarah di ruangan sini. Nah, seperti banyak orang yang sedang berdialog gitu. Itulah guys, mungkin itulah dari ruangan ini ya kan, dari cerita Pak Ade Cungkring ya kan. Mungkin kita lanjut ke ruangan lain ya, mungkin keluar mungkin ya sekarang. Nah, kita keluar ke kolam renang guys. Ke tempat kolam renang. Itulah guys, yuk lanjut.
guys, tadi kan kita udah masuk ke lokasi pertama ya kan. Nah kita nih udah di luar lokasi yang dari pertama. Kita nih lagi di luar dan di lokasi yang kedua guys. Nah mungkin kita telusuri ke lokasi kedua dengan Bapak Ade Cungkring. Oke? Ya, siap. Lanjut guys. Para subscriber baru official. Nah mungkin ini adalah penampakan dari kolam renangnya yang sekarang ini sudah dipenuhi air hujan ya. Yang kemarin itu di sini sudah di ada ikan gitu. Oh dulu nih ada ikan atau masih sekarang Masih sekarang juga masih ada oleh warga di sering ditanam. Nah, di sana. Oh, itulah guys. Nah yuk lanjut. Itu tempat kamar mandi ya. Kamar mandi ya, berbilas. Nah, Ini guys, ini kan kita nih di sini di lokasi yang kedua ya kan. Di lokasi yang kedua. Dan di sini sebelah kiri saya ini kolam berenang pertama. Di sini untuk dewasa dan di sini ada lokasi kolam renang yang kedua guys. Nah, ini waktu itu kebanyakan udah banyak warga-warga sekitar yang kemari dan itu sering ada kejadian-kejadian janggal kayak gitu. Ada nggak Pak? kalau pas dibuka itu tidak ada. Oh biasa Biasa aja. Biasa aja kan. Jadi, paling yang datang juga kan masyarakat sekitar, anak-anak Masih di sini ya. Masih di sini Sekitar kan. masyarakat sekitar di sini. Jadi belum dibuka untuk umum sebenarnya. Ya. Tapi masyarakat. Karena ya mungkin gimana ya kan? Mungkin ya lumayan juga ya. Di sini tuh ya paling waktu katanya ya kan cuman 2 bulan aja di sini berjalan. Mungkin itu saya juga lupa. Kurang lebih ya kan. Kurang lebih itu 2 2 bulan di sini. Saya juga berjalan. pas waktu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Sekarang udah berapa? Wah, udah 5 tahun ke belakang. udah 5 tahun kemarin. Udah lebih dari 7 tahunan kayak di sini tuh terbengkalainya ya. Mungkin lanjut ke lokasi lain ya. Mas Erika, di sini di Ponosotan ini yang sering terjadi banyak di tempat ini yang sering banyak orang melihat penampakan Di sini tuh dari sosok itulah pokoknya agak dari sosok anak kecil. saya juga agak merinding guys, bukan apa karena ini ceritanya dari orang sekitar ya kan, dari orang sekitar, dari penduduk sekitar, dari penduduk sini lah ya kan. Pak De Cungkring ini makanya mungkin itu tahu jelas ya kan tentang cerita ini ya kan, bukan dari rekayasa atau bukan apa. Nah selain itu ada kejadian. Nah, pas waktu kan di belakangnya itu ada pabrik besi ya, ada bekas pabrik besi. Nah, dulunya itu. Nah, kan di sebelah kolam renang ini ada warung. iya. Udahlah. Ada apa guys? Ada apa guys? Ada warung, jadi pas malam-malam kan ada yang tidur di warung. Pas malam-malam ada suara orang yang ketawa seperti yang perempuan. Ya itulah pokoknya itulah ya. Dan itu si cantiknya itu sampai dikejar oleh petugas di sini, kelihatan arahnya itu dulu itu belum ada rumah yang ada di belakangnya gitu. Sampai dikejar sampai ke arah laut. Ya guys, karena di belakang kita ini Laut samudra. laut guys, makanya ya Banyak pokoknya. itulah guys. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena apa ya, rasa takut itu emang pasti ada lah, nggak ada yang nggak mungkin, pasti ada ya kan. Tapi dengar dari cerita Pak Ade Cungkring ini saya juga agak merinding juga ya kan ada. Nah selain di sini kan ada lokasi lain juga ya kan. Mungkin itu kita lanjut ke episode berikutnya mungkin, insya Allah ya kan. Kita ke
ada lokasi-lokasi. banyak di sini. Ada bekas, kita bisa ke bekas pabriknya, pabrik besi guys. Itu dulu tuh di sini ada pabrik besi juga kan Pak? Pabrik besi. Pabrik besi. Malahan mas udah lama sih terbengkalainya. Udah lama. Tapi banyak fenomena asal yang terjadi dan banyak lagi masyarakat yang sering merasakan gitu, masyarakat sekitar di area sini, area kolam renang sama area pabrik besi. Nah, itulah Seperti guys. itu. Makanya jangan lupa buat kalian subscriber baru official dan subscriber dari Tepas Lembur, jangan lupa pantengin terus dari channelnya Tepas Lembur ya. Pak Ade Cungkring dan Subscribe. Nah, jangan lupa di subscribe juga, like, komen, and share. Share linknya gitu sampai ke arah menyebar gitu. Ya, biar menyebar ya kan. Nah, mungkin kita ada tempat lain lagi selain ini, Pak Ade. Atau kita mau ke tempat selain di sini ini kan? Bisa. Biasanya kalau kolam renang, kalau khusus kolam renang, tempat kolam renang mungkin segini gitu Segini kan, ya, guys. cakupannya. Kalau bisa kita lanjut, kita nanti menelusuri di bekas Pabrik besi ya. pabrik besi. Nah, mungkin itulah penjelasan dari Bapak Ade Cungkring dari timnya Tepas Lembur guys, buat di lokasi terbengkalainya kolam renang di daerah Tasik Selatan ya kan, dari Tasik Selatan. Nah, mungkin itulah saja dari saya dan dari Tepas Lembur, dari Baru Official. Dan juga jangan lupa like, comment, and subrek Like, comment, guys. and subrek. Mungkin itu aja. Bye bye. See you next time. Assalamualaikum. Nah guys, sekarang kita lagi di lokasi kedua guys. Lokasi kedua itu konon katanya ini bekas peninggalan waktu itu pabrik besi guys. Pabrik besi. Nah, saya pengen lanjut cerita dari Pak Ade Cungkring ya kan tadi. Nah, konon katanya ini kenapa ya kan bisa pabrik besi ini terbengkalai. Kan ini dulunya itu bekas pabrik besi. Ini tutupnya itu kalau nggak salah ya tahun 2002 Berarti pas sekarang di Tasik Selatan, pas ramai-ramainya penambangan pasir besi. oh iya itulah guys. Nah, terus pada apa lagi? Terbengkalainya itu dikarenakan yang pertama penutupan oleh pemerintah, seluruh pabrik besi yang ada di Tasik Selatan itu ditutup. Nah, imbasnya itu ke pabrik ini ya kan. Nah, konon katanya Pak Ade Cungkring mungkin dari warga sekitar di bekas pabrik besi ini sering menampakin sosok seperti apa? Ya, kalau menurut warga sekitar ya. Kata satpamnya yang menjaga di sini. Nah, kan di belakang sini kan gerbangnya. Itu gerbangnya guys. Gerbang pabriknya. Di sini kononnya sering ada yang menjaga, seperti orang bertubuh hitam besar guys, yang menjaga di sini. Itu pintu guys. Ini agak aduh agak. Ini kita cerita kayak gini pun agak gimana ya Pak Ade Cungkring ya kan. Agak berdiri ini bulu punduk. Tapi ya mungkin kita nih nggak akan mengecewakan buat subscriber dari Baru Official dan dari Tepas Lembur ya kan, tim Tepas Lembur. Mungkin kita telusuri aja ke dalam dan biar pengen biar tidak penasaran buat seperti kalian. apa lokasinya. Nah, itulah yuk guys. Ayo. Kita ke ruangan kantor dulu ini. Nah, ini ruangan kantor guys dari pabrik itu. Assalamualaikum. Nah, mungkin ini ruangan tempat administrasi mungkin ya. Iya. Tempat administrasi dari pabrik besi ya. Nah, mungkin ini ruangannya.
bentuknya seperti ini guys, ya kan, seadanya mungkin ya kan, kita nih explore dulu dengan seadanya gitu kan, Tidak dibuat-buat. tidak dibuat apa-apa. Ya mungkin kalau kita akan ke dalam, mungkin ini mana WC ya ini. Dan itu di sebelah sini ada ruangan juga. Oh di situ ada ruangan juga ya? Ini ada ruangan tapi sudah dipaku ya, jadi tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk guys. Ini ruangan aman, dan untuk pakunya juga kalau tidak ke belakang masih ada besi wah banyak peralatan bangsa mesinnya, tapi sudah oleh pemilik sudah dikasih ke sudah dibangkat lah, sudah diambil lagi. Nah, ini ke kalau masih ada mah di sini tempat ini. Nah inilah guys, ini ruangan pabriknya. Pabriknya tadi kan di lokasi pertama itu ruangan administrasi dan kantor ya kan. Nah ini ruangan pabriknya guys. Nah, mungkin bisa dilihat sendiri ya kan, mungkin kita jelajahi sama kita juga guys. Mungkin ini dulu buat air ya kan. Nah inilah guys tempatnya ya kan. Ini bu, dulu tuh ya seenggaknya besi itu harus kebanyakan air. Nah mungkin di sini banyak air. Di sini banyak bak-bak air. Di sini tempat mesinnya. Oh ini bekas mesin ya? Mesinnya di sini. Dan ada kejadian pas waktu ini lagi berjalan, banyak kejadian yang janggal. Oh di sini tuh? Seperti mesin mati. Oh di sini. Astaga. Kita dulu. Jangan dulu ini. Kita meminta terima ulang terjadi. Bukan bah, salah saling ganggu. Kita di sini, sumpah ada cungkring kita nih agak Tadi terornya. agak kayak ada lihat ini ya. Pasti di sini pasti melihat wah banyak sekali yang Ini agak mana ya kan, agak takut juga ya, kayak ada yang ngeliatin, kayak kita setiap ke lokasi kan ada yang ngeliatin. sudah mungkin lah. Itu guys, itu ruangan dari pabrik besi ya kan, pabrik besi Patilas, bekas terbengkalainya pabrik besi guys. Itulah guys, mungkin cukup sekian dari saya dan dari tim Tepas Lembur. Sumpah guys, saya agak merinding guys, barusan ada sesuatu yang apa tadi Pak? Saya juga nggak bisa diungkapin apa itu yang itu kok bisa kayak gitu Pak? Saya tadi agak mau lari. Saking aduh ya Allah Robi, saya jujur guys, ini tuh ruangan ini ya meskipun kayak gini, kalau menurut saya ini tempat berkumpulnya makhluk astral di sini, di ruangan ini. Jadi makhluk jadi tempat mainnya sekarang. guys. Kerasa kan? Jujur guys. Ada yang kerasa gak di belakang kita barusan? Iya. Makanya guys, saya ini tadi barusan pengen kabur, jujur, pengen lari, tapi di mana gitu kan? Tapi ya benar guys, ruangan ya meskipun keadaannya seperti ini, Tidak ada apa-apa tapi ya. tapi ya begitu kan. Mana? Seperti itulah itu bisa nanti tim baru official bisa mencoba uji nyali di sini. Nah, makanya guys, pantengin terus dari baru official dan dari timnya Tepas Lembur guys. Nah, mungkin sekarang kita ke tempat lokasi yang
ketiga ya kan guys. tapi lokasi yang ketiga ini adanya di live streaming aja ya. Nah mungkin kita ada di live streaming guys. Bisa di mana live streamingnya Di pokoknya ada di aplikasi ada di aplikasi, mungkin ntar kita masukin linknya mungkin ya kan, mudah-mudahan kita bisa masukin linknya kalau nggak apa-apa. Nah gitu guys. Nah mungkin buat di lokasi ketiga kita ada di live streaming guys. Mungkin itu aja dari peninggalan dari pabrik besi guys. Bye bye, see you next time guys.